Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Riri Dona Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 37 Koto Gadang Gugu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Reni. Beliau adalah guru kelas 5 dari SDN 37 Koto Gadang Gugu. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya baik. Adapun tujuan supervisi ya Bu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar sudah siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan modul pembelajaran yang saya tuliskan di sini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, tadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Baik, di area pengembangannya saya ingin mengembangkan aspek pengetahuan yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dan peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu lakukan adalah hubungan makhluk hidup dengan ekosistem dan peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari strategi, model, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran kolaboratif dengan mengelompokkan siswa. Kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi dan tanya jawab. Baik, jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan pembelajaran kolaboratif dengan mengelompokkan siswa, kemudian metode pembelajaran adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah video pembelajaran, kemudian gambar-gambar hewan dan juga gambar-gambar tumbuhan. Oke, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, dan jam keberapa? Rencananya akan diadakan hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pada jam ke-4 dan ke-5. Baik Bu, nanti hari Senin jam ke-4 dan ke-5 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas. Nah, nanti setelah selesai kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, dan nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, baik Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran strategi yang akan saya gunakan. Metode, media apa yang akan saya gunakan nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas hari Senin ya Bu. Baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Baik, Bu. Masih semangat belajarnya? Semangat. Ayo semangat. Cheers, cheers, stop. Lagi, ayo semangat. Cheers, cheers, stop. Oke. Hari ini kita akan belajar
dengan tujuan menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun tujuan selanjutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Dan selanjutnya, setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu bisa paham tentang peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tapi sebelumnya Ibu tanya, kemarin sudah Ibu ajarkan tentang lensa. Karena Ibu masih ingat lensa apa saja? Cermin, cembung, bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena ada cahaya. Manusia bisa melihat karena punya mata. Sekarang Ibu tanyakan kembali. Kira-kira anak Ibu tadi bangun tidur bisa sampai di sekolah dan mengikuti pembelajaran. Kenapa bisa bertahan? Makan pagi. Karena kemudian Ibu ulangi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan ekosistem. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Kolam apa? Ada apa saja kah di kolam ikan? Batu, Bunga, kata, ada kata, apa lagi? air, Ada air. air. Ini adalah bagian yang kamu lihat dalam sebuah kolam. Tadi di dalam kolam itu ada ikan, batu, bunga, kata, dan air. Dalam ekosistem itu ada dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk Hidup. Tadi ada ekosistem kolam. Isinya yang ini. Yang mana sajakah yang termasuk komponen biotik? Kata, Dan Kata. Nah, berarti ini biotik, biotik. Yang lainnya? abiotik, Tunggu dulu. Bunga ini maksudnya mana? biotik loh. Katanya biotik itu adalah makhluk Hidup. Kira-kira bunga? Makhluk Hidup. Jadi maksudnya bunga kemana? Biotik. Bunga berarti Biotik. biotik. Sisanya ada batu dan air. Berarti batu dan air Abiotik. Kenapa dia dikatakan abiotik? Karena hidup. Nah, karena dia tak Hidup. Jadi tahu ya, komponen dalam sebuah ekosistem itu ada Dua. apa? Biotik dan abiotik. Nah, sekarang ada lagi. Ini adalah gambar hutan yang punya banyak hewan. Ada gajah, tapir, ada ini kancilnya. Ini Cita. cita. Ini Burung. Koala. Ada udara ya, Bu? oh ada. Oh ya, ini ada ular. Ini Monyet. Burung merah. masih burung, spesies burung. Monyet. Yang paling kecilnya juga ada. Kupu-kupu. Berarti di sini komponen biotiknya apa saja? Hewan. Hewan, Tumbuhan. Air. air termasuk? Darat. Ya, berarti ada
akan membusuk dimakan oleh Jamur. siapa yang makan? Ular. Ular. Nanti dia akan diuraikan maka akan tumbuh jamur. Tadi yang pertama namanya produsen. Setelah produsennya padi. Padi dimakan oleh tikus. Berarti tikusnya Pengelola. apa? Pengelola. Tikusnya disebut Konsumen. 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 Konsumen berapa nih? Satu. Konsumen. Satu. Kemudian tikusnya dimakan ular. Konsumen yang kedua. Konsumen tingkat Dua. 2 atau konsumen 2. Ularnya dimakan elang. Konsumen tingkat tiga. Berarti elangnya konsumen Atau konsumen akhir. tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian ini dia yang menguraikan. Kembali lagi ke tanah. Namanya Pengurai. pengurai. Ini apa? Jamur. Jadi disinilah disebut dengan rantai makanan. Sekarang ibu punya gambar. Haruskah rantai makanannya itu punya banyak? Banyak yang makan-makan? Tidak. Misalnya kalau kambing makan rumput, sudahkah dia termasuk rantai makanan? Nah, sekarang ibu punya gambar 3 akan ibu bagikan. Silahkan berdiri. Silakan berdiri yang dapat gambarnya. Kita akan cek. Perlihatkan gambarnya pada teman. Nampak? Nah, ini gambar apa? Sayur. Sayur. Sebelahnya Ular. sebelahnya Katak. Bisakah ini gambar-gambar ini membentuk rantai makanan? Bisa. Bisa. Dari mana? Dari sayur. Sayur siapa yang makan? Ular. Ulat dimakan? Katak. Katak. Berarti ini sudah 1 buah rantai Makanan. makanan. Silakan duduk. Ibu punya gambar lagi. Kira-kira nanti bisa tidak ya? Silakan berdiri. Perlihatkan gambarnya kepada teman-teman. Nampak? Nampak? Ada gambar? Singa. Singa. Yang punya Yazid? Belalang. Kembang. Kembang. Alifah? Rumput. Rusa. Rusa atau kambing? Rusa. Cahaya. Ini cahaya matahari. Hari. Cahaya matahari siapa yang membutuhkan? Rumput. Berarti siapa yang pindah? Alifah. Rumputnya dimakan? Rusa. Rusa. Rusanya dimakan? Singa. Lalu bagaimana? Kembang makan rumput. Sampai daerah. Pindah pandu ke sebelah Zahira, sebelah Yazid. Bagus. Terakhir, nanti kalau singanya mati, dia akan diuraikan oleh, kalau di sana namanya kembang. Jadi inilah rantai Makanan. Silakan duduk.
akan nanti berdiskusi. Ini 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3, 4. Gue bagi jadi 3 kelompok. Silakan jika ingin mengangkat mejanya, tapi diangkat ya. Iya, tuliskan lagi konsumen, produsen.
dimakan oleh ikan sedang, konsumen tingkat 2. Ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 akan menjadi bangkai lalu akan diuraikan oleh zooplankton. Silakan. Silakan menghadap ke depan. Rumput ikan dilalang, dilalang ikan burung, burung ikan ular, ular
sayur makan juga, dikasih padi makan. Sapi, kucing, ular, Yang paling banyak diternakkan di rumah anjing, kucing, ayam. ayam. Yang paling dekat dengan kita contohnya adalah ayam. Pernah tidak anak itu lihat bahkan dia mau makan kulit ayam yang kita lempar padanya. Ayam berarti ayam makan Ayam. Ayam itu apa? Kanibal. Nah, daging. Bukan kanibal. Ini adalah rantai makanan, dan dari rantai makanan itu kita bisa tahu jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan apa saja? Rusa, Nama hewannya? rusa, Hewan? omnivora, Kalau pemakan daging namanya? Pemakan tumbuhan namanya? herbivora, Dan pemakan segalanya omnivora, adalah hewan omnivora. Sekarang ibu ada tulisannya. Silakan dibaca, ada kita mulai dari rumput. Kira-kira rumputnya dimakan. Siapa yang mau tulis? Silakan tulis. Di sebelah. Lanjut. Baik. Coba lagi. Anissa. Masih ada lagi? Untuk yang rantai makanan, di sana ada banyak jenis hewannya. Dan untuk yang pertama, rumputnya dimakan, rumput atau padinya dimakan? Tikus. Tikusnya dimakan? Ular dimakan? Elang. Dari sini kamu bisa membuat yang namanya jaring-jaring makanan. Dia bisa banyak. Rumput, siapa yang bisa makan lagi? Siapa? Saya mau tuliskan tuh. Belalang siapa yang makan? Burungnya siapa yang makan? Jika sudah ada, silakan taruh panahnya ke nama hewan tersebut. Sudah ada hewannya? Sudah pernah ditulis? Sudah, berarti hapus, tinggal kasih panahnya saja. Maka arah panahnya. Akhirnya
Tunjukkan jarinya 2 dan biasa saja tunjukkan jarinya 3. Silakan. Jadi, anak ibu, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Oke, terima kasih. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah proses penting yang terjadi pada setiap ekosistem, yaitu transfer energi atau memberikan makanan dari makhluk yang satu ke makhluk yang lainnya, di mana prosesnya itu bersamaan dengan peristiwa makan dan dimakan. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Riri Donara Nasari, CGP angkatan 10 dari SDN 37 Koto Gadang Gugu. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Reni yang sudah diobservasi pada supervisi akademik kemarin. Kemudian juga Ibu PP, Ibu Sabrina Yunira. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu Rini terkait dengan jalannya proses observasi yang telah kita lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung kemarin? Saya merasa agak canggung ya Bu ya, tapi alhamdulillah observasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan saya membuat modul ajar ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari pengetahuan siswa memahami hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan ekosistemnya dan peran masing-masing komponen dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Iya. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah berhasil dalam kelas atau bagaimana? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam kelas? Karena murid saya jumlahnya sedikit, sehingga alhamdulillah saya tidak menemukan kendala dalam pengembangan dalam observasi kemarin. Namun masih ada 1 dan 2 di antara siswa saya yang dibilang bisa dikatakan masih kurang aktif dalam pembelajaran. Oke, masih ada 1 atau 2 orang siswa yang kurang aktif ya Bu dalam pembelajaran. Iya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa masih ada yang kurang aktif? Mungkin karena pembagian kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemarin itu saya melakukannya membagi kelompoknya tidak berdasarkan pembelajaran keinginan mereka dalam belajar. Jadi sehingga ada kelompok yang dibaginya bisa dikatakan kemampuannya low atau rendah lah, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga saya berharap mungkin untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok siswa itu berdasarkan gaya belajarnya agar mereka bisa merasa nyaman dalam belajar. Ya baik, tadi Ibu rencana ke depan ya Bu. Iya. Proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nanti ada yang menggunakan gaya belajar auditory, visual atau kinestetik begitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya. Saya tunggu nanti cerita Ibu nanti apa sudah terrealisasi atau belum. Baik. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kepastiannya saya belum menentukannya, tapi saya usahakan secepatnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan apa
Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu PP kita, yaitu Ibu Sabrina Yunira sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi, mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Riri dan juga Bu Reni yang sudah melakukan pembelajaran ya dan sudah diobservasi oleh Ibu Riri terkait dengan percakapan pasca observasi tadi. Itu sudah bagus ya yang dilakukan oleh Ibu Riri. Kira-kira tadi Ibu Riri ada menanyakan tentang apa kelebihan yang sudah dimiliki oleh Ibu Reni terhadap pembelajarannya di kelas. Kelemahan tadi yang ditanyakan, Iya. kendala apa yang ditemui Ibu? Ada baiknya Ibu Riri menanyakan dan apresiasi kelebihannya dulu. Mungkin itu tambahan. Dan kalau ada kelebihannya mungkin itu yang bisa Ibu Reni pertahankan untuk hal ke depan, dan kekurangannya itu adalah hal yang ingin kita perbaiki bersama. Kemudian secara umum percakapan pasca observasi tadi sudah bagus. Mungkin itu saja yang perlu dilakukan dari. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya atau tanggapannya mengenai percakapan pasca observasi kita. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Reni dan Ibu Sabrina Yunira, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.